welcome back to IJK Motovlog. Mantap. Wehehehe, lama sekali gak gawe video ya rek. Mesti openingnya lama sekali gak gawe video. Tapi memang teman-teman, aku hitungannya cukup lama ya tidak membuat video karena ya wis kesibukannya sudah nggak kayak dulu lagi. Wis kerjaannya sudah makin banyak ya. Aduh, amin, luar biasa, rezeki lancar ya. Hari ini kontennya seperti biasa. Nah, kita tidak sharing. Maksudnya bukan tidak share ya, ora curhat. Tapi hari ini kita akan sharing masalah tentang perolian lagi teman-teman. Nah, sempet kapan niku aku kan aku share juga masalah oli. Nah, dan khususnya adalah oli di motorku ini teman-teman. Khususnya oli di motorku ini yaitu Bison. Bisonnya tahun 2011. Nah, Bison tuwek. Jadi aku mau share masalah perolian. Yang kemarin aku sharing masalah oli Prima XP versus Mesran ya, sama-sama punya Pertamina. Jadi aku sudah sedikit men-sharingkan atau diskusi masalah oli itu, yaitu oli Pertamina Prima XP dengan kok enduro dengan apa jenenge Mesran ya, dengan Mesran yang size-nya itu sama teman-teman, yaitu 20-50. Nah, kali ini aku mencoba eksperimen lagi teman-teman. Nah, kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman Bison. Aku tanya rekomendasi selain oli misalkan pakai Prima XP atau Mesran itu apa. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Bison. Itu mereka ada yang pakai Shell ya, ada yang pakai Shell AX7. Bukan A7X lho rek, jadinya malah Avenger. Jadi Shell AX7 rek. Kalau misalkan kalian nggak tahu yang mana, nah yang ini olinya. Nah ini, jadi kemasannya warnanya biru. Nah gitu. Jadi aku direkomendasikan coba pakai oli Shell AX7 yang size-nya adalah 1040. Nah, size-nya adalah 1040 teman-teman. Nah, jadi aku nyoba akhirnya pas kapan hari itu pergantian oli. Nah, aku mulai nyoba itu. Jadi pas pergantian oli aku nyoba pakai itu. Harganya sekitar piro yo? Aku lali rek pokoknya yo 70-an apa 75 apa piro ya? Mas pokoknya semula aku lali pokoknya. Nah, pokoknya segitu ya, nanti cari sendiri di apa namanya di online shop mesti banyak ya, sekitaran 75-an 70 ya, aku lupa gitu. Terus aku cobalah pakai itu teman-teman. Nah, coba pakai itu. Terus habis gitu aku ganti. Feel yang aku rasakan adalah ketika menggunakan Shell itu teman-teman. Jadi pas pakai Shell itu yang tak rasakan lo ya, itu adalah satu, jelas mesin terasa cukup kasar. Karena apa? Oli itu kan tergolong oli yang encer ya. Jadi beda dengan Prima XP yang size-nya 20-50. Kalau Shell kan 1040, jadi dia lebih encer dan lebih apa ya, lebih kasar sedikit lah. Nah, terus kesannya adalah ketika menggunakan AX7 itu, kesannya adalah ketika olinya belum panas tarikannya abot, rodok kurang enak, kurang sip lah kalau pas mesinnya dingin. Tapi pas mesinnya panas, wah enak banget, cukup recommended kalau pas mesinnya panas. Nah begitu. Jadi aku ketika pakai AX7 itu apa ya,
Yang tak rasakan tarikannya enteng jelas karena kan memang olinya lebih encer kan, jadi tarikannya lebih enteng. Di situ udah kena daripada yang pakai yang kental. Yang kental roda abot memang motornya gitu. Nah, terus singkat cerita waktu itu pas pergantian oli berikutnya, oli AX7 itu di bengkel tempat aku mengganti oli itu ternyata habis. Adanya adalah Yamalup Sport ya, Yamalup Sport yang kemasannya warna hitam kayak gini rek. Nah, kemasannya warna hitam seperti ini. Nah, terus aku tanya ke bengkelnya, bedanya apa mas? Nah, bengkelnya memang merekomendasikan lebih baik pakai Shell, tapi karena habis ya udah penggantian opsionalnya adalah menggunakan Yamalup Sport itu. Oke, akhirnya aku gantilah pakai itu, Yamalup Sport itu aku ganti. Udah, aku ganti. Nah, kesannya rek, jadi first impression, waduh. Jadi kesan pertamanya ketika pakai oli Yamalup Sport itu, yang tak rasakan ya rek, yang terkaget-kagetnya adalah kopling itu menjadi lebih halus. Jadi koplingnya perpindahan gigi satu dari N ke gigi satu ke dua itu halus banget dia, halus banget hitungannya daripada pakai punya Shell ya, daripada pakai punya Shell. Kalau punya Shell itu perpindahan gigi ini rodok kasar jadi pokoknya pindah gigi itu rodok kasar. Tapi kalau Yamalup itu lebih enteng, lebih cedik enteng banget. Nah itu, tapi di mesin itu lebih kasar sedikit daripada pakai Shell. Nah, daripada pakai Shell yang AX7 dengan Yamaha Sport itu lebih kasar sedikit anunya, mesinnya. Suara mesinnya rodok kasar sidik. Aku nggak tahu, mungkin karena base mineralnya ya, maksudnya dari bahannya. Kalau AX7 itu kan bahannya semi sintetik toh. Terus kalau Yamalup itu kan dia bahannya mineral, jadi mungkin itu bisa berpengaruh ya, mungkin ya sok pinter ya aku. Tapi mungkin bisa jadi berpengaruh itu. Nah, tapi overall kalau pakai Yamalup itu yang kerasa itu adalah kopling lebih halus pertama, kedua tarikan motornya luwih enteng, jadi laju motornya lebih enteng. Nah, lebih enteng daripada menggunakan yang AX7 tadi, lebih enteng, yang jelas lebih enteng banget teman-teman. Jadi tapi gini ya, tapi itu tidak bisa disamaratakan dengan motor Bison yang lain gitu. Jadi biasanya itu sesuai dengan riwayat motornya. Riwayat motornya maksudnya pemakaiannya, terus tahunnya itu berpengaruh teman-teman. Terus riwayat mesinnya itu berpengaruh dengan oli. Jadi bisa jadi teman-teman yang lain pakai AX7 itu lebih enak daripada pakai Yamalup. Nah, bisa jadi kasus lain adalah pakai Yamalup lebih enak daripada AX7. Nah, tapi kalau di motorku ini rek, di motorku yang Bison yang aku pakai, aku lebih srek pakai Yamalup daripada pakai AX7. Ya, kemarin pas pakai Yamalup itu beberapa kali tak bawa ke Dieng, tak bawa ke gear pasang yang jalannya naik-naik. Yamalup itu sedikit responsif daripada aku pakai yang AX7 untuk ditanjakan ya khususnya. Tapi ada lagi rek yang signifikan lagi. Nah, yang cukup signifikan adalah getaran mesin. Getaran mesin kalau pakai AX7 itu getaran mesin lebih kerasa, terutama di tangan ya. Iki rodok kroso bergetar ya, meskipun Bison getarannya cukup rendah ya, tapi iki rodok kroso. Terus kalau pakai Yamalup getarannya lebih lebih berkurang sedikit doang, tapi berkurang kroso rek. Jadi kroso berkurang. Jadi yang kenapa aku lebih prefer menggunakan Yamalup ya karena itu, maksudnya banyak beberapa keuntungan yang aku dapatkan. Contohnya kayak kopling lebih halus, tarikan roda enteng sidik. Cuman kelemahannya mesinnya di motor Bisonku ini agak kasar sedikit. Cuman aku tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi disclaimer lek, disclaimernya adalah
Ya itu tadi, tidak bisa semua disamaratakan, pasti pro kontra. Mesti ono sing ngomong kok, ini motor bisonku nganggo sel aman ya, malu gak enak ya. Itu tadi kembali lagi ke yang namanya riwayat motornya. Nah kayak gitu, jadi nggak bisa disamaratakan semua teman-teman. Kebetulan di motorku ini pakai oli Yamaha Loop itu enak, kebetulan gitu loh teman-teman. Jadi lek di banding ke itu tetap nggak bisa, harus oli itu sebenarnya riset ya. Jadi oli itu dicoba enak nggak di motormu, jadi kudu dicoba. Misalkan aku pakai Prima XP dengan Yamaha Loop, oh ternyata aku saiki lebih seneng pakai Yamaha Loop karena apa? Aku butuh responsifnya. Nah kayak gitu-gitu itu oli itu harus dicoba teman-teman. Iki aku bilang perbandingan antara Shell dengan Yamaha Loop itu bukan membanding-bandingkan, tetapi aku hanya sharing. Nek kemarin aku nyoba Shell, terus habis gitu aku nyoba Yamaha Loop, tuh ternyata aku suka pakai Yamaha Loop untuk saat ini gitu loh. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan gitu. Maksudnya nggak bisa kita membandingkan dengan diri kalian. Nggak bisa, semua oli itu harus dicoba. Enak enggaknya itu dicoba gitu. Jangan selalu, terkadang itu kita terlalu terbuai kata jarine. Nah jarine itu adalah kata-kata yang cukup menyesatkan sebenarnya, karena secara tidak langsung kalian akan tersugesti. Nah lebih baik kalian ketika kata jarine mbok coba nggak enak ya nggak ganti ngono lho rek yo. Nah kayak gitu. Jadi mungkin aku hanya pengen sharing masalah oli itu sih. Kemarin sempat eksperimen nyoba-nyoba antara Shell Advance AX7 dengan Yamaha Loop Sport, dan ternyata aku sekarang lebih memilih pakai Yamaha Loop Sport. Nah, jadi yang Prima XP kayak ketoke tak tinggal sih. Aku pengen nyoba pakai Yamaha Loop Sport dalam jangka panjang rek. Jadi rasane ya opo lek pakai Prima XP harus ngerti jangka panjang ya. Lek pakai Yamaha Loop Sport dengan saya yang 1040, aku pengen ngerti jangka panjangnya seperti apa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini aku bukan membanding-bandingkan mana yang bagus, mana yang lebih baik, mana yang jelek, bukan seperti itu, tetapi itu kembali ke selera kalian masing-masing. Kalau itu tadi oli itu kalau di motor kalian harus kalian coba. Jangan jarine, lek jarine sama dengan mitos. Oke teman-teman, ketoknya cukup ya konten hari ini. Kita hanya sharing singkat saja, tidak usah panjang-panjang wis koyo pidato mengko ngantuk ngrungokne ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ada informasi lagi aku akan buat video lagi untuk berbagi informasi. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau aku menyinggung perasaan orang lain, aku tidak ada berniat seperti itu. Yos, kalau misalkan mau berdiskusi silakan berdiskusi di kolom komentar. Begitu teman-teman. Mungkin ngono tok ya informasinya. Kita cukup teman-teman. Kita sampai ketemu di konten berikutnya. Semoga ada ide lagi untuk membuat konten dan sharing informasi seperti ini. Silakan berdiskusi di komentar boleh. Jangan lupa untuk subscribe kalau memang ini informasi ini berguna. Oke teman-teman, pokoknya cakep. Terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu di konten berikutnya di IJK Motovlog. And goodbye.